welcome back. Ketemu lagi dengan saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang teknik dasar melatih skill public speaking dan simulasi kreatif siswa dengan memperhatikan 3 aspek, yaitu ada vokal, visual, dan juga verbal. Simak video selengkapnya. Dasar melatih skill public speaking dan simulasi kreatif siswa dengan memperhatikan aspek vokal, visual, dan juga verbal atau yang biasa kita sebut 3V. Nah, pertama-tama saya akan jelaskan apa sih itu public speaking. Public speaking adalah seni berbicara di depan umum. Untuk dapat berpublic speaking, kita harus mengetahui teknik dasar apa saja sih untuk melatih skill public speaking ini. Nah, di sini dilihat dari 3 aspek. Yang pertama itu ada aspek vokal, yang kedua ada aspek verbal, yang ketiga ada aspek visual. Oke, aspek pertama saya akan jelaskan yaitu aspek vokal. Vokal artinya suara. Nah, di aspek vokal bagaimana kita mengelola suara. Vokal dalam berpublic speaking itu memiliki beberapa teknik. Nah, yang pertama ada pernafasan. Pernafasan dalam public speaking itu penting karena dengan mengendalikan pernafasan dapat membantu mengurangi rasa gugup, menjaga kualitas suara, menjaga stamina saat berbicara di depan umum. Teknik pernafasan yang dianjurkan dalam public speaking yaitu teknik pernafasan diafragma karena teknik ini dapat membantu menghasilkan suara yang kuat dan juga jelas. Selanjutnya adalah artikulasi. Nah, artikulasi memegang peranan penting dalam public speaking karena dapat mempengaruhi cara public speaker menyampaikan pesan kepada audiens. Selanjutnya ada intonasi. Nah, intonasi dalam public speaking ini dapat membantu menyampaikan makna dan emosi seorang public speaker sehingga pesan disampaikan lebih mudah dipahami oleh audiens. Oke, selanjutnya ada aksentuasi. Nah, aksentuasi dalam public speaking merujuk pada penekanan kata atau frasa. Nah, yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menyampaikan pesan secara lebih jelas, menarik, dan meyakinkan kepada audiens. Penggunaan teknik aksentuasi ini dapat mengurangi rasa bosan audiens. Selanjutnya ada power. Power adalah kekuatan suara. Dalam public speaking, power itu penting karena agar pesan yang kita sampaikan itu terdengar jelas, meyakinkan, dan mampu menarik perhatian audiens. Selanjutnya, speed atau tempo, yaitu kecepatan berbicara seseorang. Nah, speed atau tempo ini penting juga dalam public speaking karena dapat mempengaruhi cara audiens memahami dan merespon pesan yang disampaikan. Nah, jika terlalu cepat, pesan akan sulit dipahami oleh audiens. Nah, jika terlalu lambat, audiens akan merasa bosan. Selanjutnya, tone. Nah, tone itu adalah nada suara, merupakan elemen penting dalam komunikasi lisan yang berfungsi untuk menyampaikan emosi, penekanan informasi, dan menjaga perhatian audiens. Nah, dalam berpublic speaking sebaiknya menggunakan nada suara yang bervariasi, tidak datar, untuk menghindari kebosanan bagi audiens. Selanjutnya yaitu ada timbre. Nah, timbre ini penting dalam public speaking karena merupakan karakter atau warna suara yang membuat suara kita itu unik dan mudah dikenali oleh audiens sehingga dapat menarik perhatian audiens. Selanjutnya, frasering dalam public speaking merujuk pada kemampuan berbicara dalam mengatur jeda atau hentian saat berbicara. Nah, terutama untuk menggantikan fungsi tanda baca seperti koma secara lisan. Seorang pembicara yang baik harus mampu memberi jeda pada waktu yang tepat untuk membantu audiens mencerna informasi,
menekankan makna tertentu, serta menjaga irama dan alur pembicara agar tidak terdengar tergesa-gesa. Selanjutnya, yaitu volume. Volume dalam public speaking adalah tingkat kekuatan suara yang digunakan saat berbicara, yang sangat menentukan sejauh mana suara pembicara dapat didengar oleh seluruh audiens, terutama di ruangan besar dan saat jumlah audiens itu banyak. Nah, volume yang terlalu pelan dapat membuat pesan sulit diterima, sementara volume yang terlalu keras bisa terasa mengganggu. Oleh karena itu, penting bagi pembicara untuk menyesuaikan volume suara dengan kondisi ruangan, jumlah pendengar, dan situasi sekitar. Dengan latihan simulasi seperti tiup lilin atau voice immersion game, itu dapat membantu meningkatkan suara sekaligus keterlibatan audiens. Selanjutnya yaitu dari aspek verbal. Nah, aspek verbal dalam public speaking itu mencakup seluruh elemen yang berhubungan dengan penggunaan kata-kata oleh seorang pembicara dalam menyampaikan pesan kepada audiens. Nah, salah satu komponen utama dari aspek verbal adalah pemilihan kata atau diksi. Nah, diksi yang tepat akan membantu pembicara menyampaikan pesan dengan jelas, sopan, dan sesuai konteks. Nah, sedangkan penggunaan kata yang tepat juga dapat menyesuaikan komunikasi dengan audiens yang berbeda, baik dari segi usia, latar belakang, maupun situasi komunikasi itu sendiri. Nah, misalnya dalam berbicara kepada siswa sekolah dasar, nah itu pembicara perlu menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Nah, teknik penyampaian pesan juga termasuk dalam aspek verbal. Nah, teknik penyampaian yang efektif akan membuat pesan lebih hidup dan mudah diingat oleh audiens. Oke, simulasi yang dapat dilakukan oleh siswa itu seperti storytelling atau pidato atau misalnya bercerita di depan kelasnya. Aspek yang ketiga yaitu aspek visual. Dalam public speaking, aspek visual menjadi salah satu peran penting yang harus diperhatikan oleh seorang public speaker untuk mendukung penyampaian pesan secara efektif. Nah, visual dalam hal ini merujuk pada semua bentuk komunikasi nonverbal yang dapat dilihat oleh audiens, seperti gestur tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh secara keseluruhan. Nah, yang pertama itu ada gestur tubuh. Gestur atau gerak tubuh memiliki peran yang penting dalam memperjelas dan memperkuat pesan yang disampaikan. Gestur yang tepat tidak hanya mampu memberikan penekanan pada poin-poin penting, tetapi juga dapat menambah energi dan semangat pada saat berbicara, sehingga membuat penyampaian menjadi lebih hidup, dinamis, dan menarik perhatian audiens. Sebaliknya, gestur yang berlebihan atau tidak sesuai dengan konteks dapat dengan mudah mengalihkan perhatian audiens dari pesan utama yang ingin disampaikan. Ya, selanjutnya yaitu yang kedua ada kontak mata, merupakan aspek visual yang sangat kuat dan esensial dalam membangun hubungan emosional yang dalam dengan audiens. Nah, kontak mata yang baik tidak hanya menunjukkan kepercayaan diri, tetapi juga mencerminkan ketulusan dan rasa hormat yang tinggi terhadap audiens. Nah, saat berbicara, seorang public speaker sebaiknya mengarahkan pandangan itu kepada seluruh audiens, bukan hanya berfokus pada satu titik saja atau pada individu tertentu. Dengan menyapu pandangan dari sisi kiri, tengah, hingga kanan atau secara bergantian, setiap pendengar akan merasa diperhatikan dan dihargai. Nah, kontak mata yang intens namun tetap dalam batas yang wajar sangat efektif dalam menjaga perhatian audiens serta meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap pembicara. Selanjutnya, ekspresi wajah. Ekspresi wajah turut menjadi bagian penting dari komunikasi visual. Nah, ekspresi wajah yang tepat tidak hanya mencerminkan emosi, tetapi juga dapat memperkuat pesan yang ingin disampaikan kepada audiens. Nah, sebagai contoh, senyum
Senyum yang tulus itu dapat membangun suasana yang ramah, dapat membangun suasana yang akrab. Nah, sebaliknya kalau ekspresinya kita itu kaku, itu dapat membuat pesan yang kita sampaikan itu kurang meyakinkan. Nah, oleh karena itu, seorang public speaker harus memiliki kemampuan untuk mengatur ekspresi wajahnya dengan baik, sehingga dapat menunjukkan antusiasme, keseriusan, atau empati yang sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Selanjutnya, yang terakhir yaitu bahasa tubuh secara keseluruhan, merupakan gabungan dari berbagai elemen visual yang mencakup sikap tubuh, yaitu cara berdiri, posisi tangan, hingga gerakan kepala. Nah, bahasa tubuh yang terbuka yaitu ditandai dengan sikap berdiri tegak, bahu yang rileks, dan tangan yang tidak disembunyikan di saku. Nah, sebaliknya, bahasa tubuh yang tertutup seperti menyilangkan tangan atau sering membelakangi audiens dapat menciptakan kesan yang tidak ramah atau menunjukkan kurangnya rasa percaya diri. Hal ini dapat menghambat komunikasi yang efektif dan membuat audiens merasa diabaikan. Oleh karena itu, seorang public speaker perlu memiliki kesadaran yang tinggi terhadap setiap gerakan tubuhnya. Dengan demikian, bahasa tubuh yang digunakan dapat menunjang penyampaian informasi atau pesan, menciptakan suasana yang lebih interaktif dan memperkuat koneksi dengan audiens. Nah, adapun simulasi yang dapat kita lakukan yaitu seperti presentasi di depan kelas dengan memperhatikan gerak tubuh, terus itu kontak mata, ekspresi wajah, dan gestur tubuh secara keseluruhan. Jadi itulah teknik dasar melatih skill public speaking dengan 3 aspek, yaitu ada aspek vokal, ada aspek verbal, dan ada aspek visual atau yang biasa kita kenal 3V.